Fa innahu maka temen satune kelakuan iku kila den ucapaken lahu maring Malik opo ma taqulu dawu ma taqulu ma ing opo taqulu ngucap sapa sira ya Malik fi talabil ilmi. Imam Malik ditanya bagaimana pendapatmu tentang mencari ilmu. Jawabannya bukan wajib, bukan sunnah, bukan ini. Seperti kita menjawab bahwa thalabul ilmi faridatun. Tapi faqala maka jawab sapa Imam Malik, hasanun iku bagus, ay thalabul ilmi iku hasanun jamilun, kebaikan yang indah. Walakin unzur, jadi bagus mencari ilmu itu, ngaji itu bagus. Walakin unzur, tetapi ningalana sapa sira ilal ladzi maring perkara yalzamuka kang tetep opo alladzi ka ing sira min khina tasbahu awit mangsane manjing esuk sapa sira ila khina tamsi nalikane tumeka maring yen manjing sore sapa sira falzamhu maka netepana opo sira sapa sirahu ing allati. Bagus mencari ilmu itu kata Imam Malik, tapi lihat jangan cuma ngajinya tok kata Imam Malik. Walakin unzur ilal ladzi yalzamuka, apa kewajibanmu dari pagi sampai sore itu falzamhu. Jadi maknanya apa? Jadi ngaji ini kan beda kalau kita, yang penting sudah ngaji udah selesai. Ngaji selesai itu formalitas. Tapi kalau Imam Malik ini menunjukkan kedalaman tentang ilmu akhiratnya beliau. Dia mengatakan apa? Fanzur, gitu ya. Lihat apa yang wajib. Jadi jangan ngajinya tok gitu loh. Jangan sampai ngaji tapi katakanlah tidak sholat, tidak ibadah, tidak jaga hati, tidak halal haramnya, tidak subhatnya itu. Jadi ini yang paling. Jadi kalau orang-orang pakar-pakar pendidikan, ahli pendidikan, yang penting kau mangkat sekolah udah selesai. Tapi kalau Imam Malik tidak. Fanzur ya, ilal ladzi yalzamuka, apa yang wajib kepadamu mulai dari pagi sampai sore itu. Jadi di situ apa? Ada apa namanya? Muamalah ma Allah itu. Jadi di dalam mencari ilmu itu juga harus diperhatikan unsur muamalah ma Allahnya itu. Dari pagi sampai sore. Wa kana lan ana sapa Imam Malik rahimahullahu taala fi ta'dhimi ilmi din ing dalam muliakakan ilmu agama iku mubalighon wong kang luar biasa. Jadi Imam Malik ini termasuk ulama yang luar biasa di dalam menghormati ilmu-ilmu agama. Coba seperti apa? Hatta kana sehingga ana sapa Imam Malik iku idza arada nalikane ngarepaken sapa Imam Malik ayu hadisa ing yenta bicara hadis, mau mengajar hadis gitu loh, bukan omong-omongan. Ayu hadisa ing yenta menjelaskan ngaji hadis sapa Imam Malik tawaddoa maka wudu sapa Malik wa jalasa lan lungguh sapa Imam Malik ala sadri firasihi ing atase kawitane atau ngarepe lemeke Imam Malik wasaroha lan surenan sisiran sapa Imam Malik likhyatahu ing jenggote Imam Malik wastamala lan gunakaken sapa Imam Malik atiba ing parngen wangen wa tamakkana lan netepi sapa Imam Malik minal julusi saking lunggu ala waqarin atau waqarin ing atase jatmiko biasanya nek kiai iki maknane gitu. Jatmiko itu menunjukkan takutnya, menunjukkan hormatnya gitu loh. Ala waqarin wa haibatin lan haibah. Haibah itu yang diam hormat. Thumma haddasa nuli bercerita atau menjelaskan hadis, bicara hadis sapa Imam Malik. Itu ya. Kalau kita ngaji ikhya pada wudu enggak? Nah, itu kan. Kita wudu. Itu kan. Pakaiannya kita ganti kira-kira gitu loh. Jadi mestinya itu. Makanya saya katakan saya ini lagi usaha tahadusan binima. Kalau kita lain saya nggak jaga wudu, tapi kalau ikhya saya jaga wudu. Ini saya jaga wudu. Jadi kalau saya istirahat dulu, katakan itu. Jadi
Ini bagian apa? Karena saya belajar mulai takdim, karena banyak hikayah-hikayah bagaimana karomatnya kitab Ihya itu, dan bagaimana bahayanya orang yang tidak menghormati kitab Ihya itu. Makanya dari awal pengajian mutola'ah kita saya ceritakan dulu itu di Maroko, di Andalus itu ada daulah Wahidin namanya, yang bapaknya itu anti Ihya, anti Ghazali, yang nyobek-nyobek. Terus diteruskan kerajaan itu oleh putranya Yusuf bin Tasbin. Ketika bapaknya itu hancur itu gara-gara tidak hormat dengan kitab Ihya, dibakar, disobek-sobek, itu hancur. Tapi putranya Yusuf bin Tasbin itu Ghazali banget. Nah, itu ya. Akhirnya itu bisa kembali lagi kekuasaannya di tangan Yusuf bin Tasbin. Itu karena hormatnya dengan Imam Malik itu. Jadi kalau mau ngajar muwatta, kitab-kitab hadis, beliau wudu, ganti pakaian, pakai parfum, terus duduk dengan tenang, penuh haibah, dengan wikor, jadi penuh dengan wibawa, penuh dengan. Pernah itu saat kalau ditanya, pernah ditanya. Nanti juga ada. Kenapa sampai begitunya itu? Gitu ya. Tapi kalau Imam Malik itu pernah ditanya, tapi di sini kemarin saya baca nggak ada ceritanya. Di kitab lain itu, kenapa jenengan itu kalau mau ngajar hadis itu seperti kayak orang ketakutan gitu, sampai tidak bisa nengok aja nggak bisa. Apa jawab beliau? Karena saya, walaupun saya yang membaca hadis, tapi saya itu bisa membayangkan bahwa tolabul ilmi qala Rasulullah itu saya melihat ada Rasulullah, jadi seolah saya yang lagi mendengarkan walaupun saya yang lagi baca. Jadi seolah tolabul ilmi innamal a'malu binat, dan hadis-hadis yang lain yang ia sampaikan itu dia bisa memvisualisasikan bahwa dirinya itu sedang berada dan mendengar langsung dari Rasulullah. Itu karena kemudian jadi penuh dengan hormat, penuh dengan keagungan, penuh karena dia merasakan bahwa dia sedang ada di depan Rasulullah. Itu. Makanya pakai wangi-wangi, duduknya diem gitu kan. Sampai surenan gitu ya. Fakilam kadang ucapakan lahu maring Malik fi dzalika indalem mengkonon awad doa wa jalasa. Nah itu ditanya, kenapa sampean wudu begitu luar biasanya kalau mau ngajar hadis? Faqala, makan jawab sapa Malik, uhibbu demen sapa insun an u'dhima ingin ngagungaken sapa insun hadis Rasulillah ing hadis Rasulillah, karena saya ingin mengagungkan hadis Kanjeng Nabi. Itu tadi bahasanya, seolah-olah itu saya dengar langsung dari Rasulullah. Wa qala lan ngendika sapa Malik, al ilmu utawi ilmu iku nurun cahaya, iku nurun kaya dene cahaya. Jadi ini sebenarnya tasbih ini. Al ilmu nurun itu sebenarnya tasbih. Ilmu itu seperti cahaya, bukan ilmu itu cahaya. Jadi ini namanya tasbih. Jadi al ilmu nurun, ilmu itu seperti cahaya. Enggak ada cahaya, gelap kita. Artinya orang hidup tanpa ilmu, ya gelap kehidupannya, gelap pikirannya, gelap segala-galanya. Itu al ilmu nurun, bukan ilmu itu cahaya. Tapi yang dimaksud adalah ilmu itu seperti cahaya. Jadi kalau itu bukan al ilmu nurun itu hakikin nurun itu cahaya. Tapi yang dimaksud itu tepatnya adalah ilmu kan nur. Al ilmu nurun yaj'aluhu ndadekaken hu ing ilmu sapa Allah Gusti Allah haitsu yasha. Sekiranya karep sapa Gusti Allah, walaisa lan ora ana apa ilmu iku bikasratir riwayati kelawan akeh riwayat. Ngilmu itu tandane wong ilmu, wong pinter itu bukan karena pinter ngomong. Tukang obat itu pinter ngomong, tapi itu nggoroi wong. Itu makanya bukan ilmu. Tukang obat itu, jurkam itu, kalau pilkadal, pilbub, wes ngomong orang teng-teng. Pokoknya maklar itu pinter tuh itu. Makanya al ilmu laisa bikasratir riwayat. Ilmu itu bukan karena banyaknya bicara, pinter ceramah. Wa hadzal ikhtirami utawi ikilah ikhtirame Imam Malik, wa tauqiri lan ngagungaken Imam Malik iku ya dulu nuduhaken apa ikhtiram
ala quwwati ma'rifatihi ing atase kuwate ma'rifati Imam Malik bijalalillah. Ini menunjukkan semuanya, menunjukkan ma'rifatnya, kuatnya sifat ma'rifatnya Imam Malik dengan Gusti Allah. Sehingga begitu haibahnya. Kalau kita kan masih mau ngaji aja nggak ada, boro-boro ada takutnya. Nggak takut terlambat aja nggak takut tuh. Jadi terlambat aja nggak takut kalau kita kan. Jangankan takut terlambat ngaji, terlambat sholat aja kita kan nggak ada takutnya. Maksiat aja nggak ada takutnya. Tapi Imam Malik mau ngaji aja, ngaji itu bener nggak itu? Bener tuh itu, ibadah bukan? Itu masih ada haibahnya, ada takutnya. Sama dengan Imam Syafi'i kemarin juga. Jadi itu menunjukkan ada khaufnya. Padahal itu dari ibadah loh. Lagi ibadah aja masih ada khaufnya. Dan kita nggak ibadah saja, nggak ada khaufnya itu. Ini kan bedanya di situ. Inilah bedanya orang dunia dengan orang akhirat itu. Wa amma iradatuhu anapun utawi ngarepaken Imam Malik wajallahi taala ing ridone Gusti Allah taala bil ilmi kelawan ilmu. Lalu bukti bahwa Imam Malik dengan segala ilmu fikihnya, kepakarannya itu yang dimaksud bukan dunia, bukan apa-apa, tapi yang dimaksud adalah wajhullah. Hanya semata-mata karena mencari ridone, tidak popularitas, tidak viralitas, tidak harta, tidak kedudukan, tidak. Tapi yang dicari dengan ilmu itu adalah wajah Allah, ridone Gusti Allah. Ini berarti menunjukkan bahwa Imam Malik itu adalah ulama akhirat. Beda dengan sekarang orang pinter. Yang dicari adalah jabatan, eselon, viralitas, YouTuber, macam-macam lah itu. Likes itu ya. Fayadullu maka nuduakan alaihi ingatase iradatuhu wajallah apa qauluhu pengendikane Imam Malik. Hal itu bisa dibuktikan oleh ucapannya Imam Malik sendiri. Apa dawe? Al jadalu fid dini laisa bisyai'in. Al jadalu utawi jadal fid dini ing berdebat, fid dini ing dalam masalah agama iku laisa oranana opo jadal iku bisyai'in suwiji-wiji kang manfaati. Debat kusir di dalam masalah agama itu nggak ada artinya. Nah, sementara orang sekarang ini kepengen dianggap pinter, hebat, itu dengan cara beradu argumentasi, bikin forum debat, bikin forum ini, bikin seminar, bikin simposium, biar kelihatan, wah, itu kan berarti jelas kata Imam Malik. Kalau saya enggak, kalau menurut Imam Malik, debat kayak gitu tuh nggak ada artinya. Makanya lihat seminar-seminar, orang memang kelihatan wow. Ya toh? Kelihatan wow, pinternya kelihatan, wah seminar sampai dari yang gratis sampai yang berbayar cuman karena demi sertifikat. Sertifikatnya untuk apa? Akreditasi. Itu berarti bukan wajah Allah yang dicari. Yang dicari bukan wajah Allah. Nah, kata Imam Malik, berdebat tentang agama itu laisa bisyai'in, enggak ada artinya. Ilmu itu diamalke, bukan untuk dipamerke. Wa yadullu lan nuduakan alaihi ingatase al jadalu fid dini laisa bisyai'in. Nah, pendapat Imam Malik itu diperkuat oleh pendapatnya Imam Syafi'i. Opo qaulu Syafi'i? Pangandikane Imam Syafi'i rahimahullah taala ini temen satune ingsun iku syahadtu naksini sapa ingsun. Malikan ing Imam Malik wa kon suilalan teman-teman den takoni sapa Malik an samanin saking 42 lan 40 apane mas'alatan mas'alai. Faqala makan jawab sapa Imam Malik fisnata ini ing dalem loro wasalasina lan 30 minha saking sit samanun wa arba'in. Kata Imam Syafi'i, saya menyaksikan betapa bahwa ilmunya Imam Malik itu bukan untuk popularitas, bukan untuk viralitas, tapi benar-benar karena Allah. Imam Malik pernah ditanya, diajukan 48 pertanyaan, tapi yang dijawab cuma 32. Yang lain mengatakan saya tidak tahu. Jadi sama kayak Imam Syafi'i kemarin itu. Yang sebelumnya ditanya, kenapa kamu kok diam? Imam Syafi'i ditanya, saya sedang berpikir apakah yang terbaik saya menjawab atau tidak. Lah Imam Malik ditanya 48 pertanyaan, cuma 32 yang dijawab, lalu selebihnya mengatakan saya tidak tahu. Mengatakan saya tidak tahu, itu ya dulu menunjukkan dilala bahwa ulama itu ulama akhirat. Sebab kalau ulama dunia ditanya nggak mau,
nafsunya berontak. Jangan diem kamu, nanti kamu dikirain goblok. Ayo kamu apen-apen aja, bersilat lidah, berargumentasi dengan muter-muter yang panjang gak karu-karuan, biar kamu dikatakan hebat, lalu kamu mendapatkan aplaus. Itu kalau bedanya orang yang ulama dunia dengan ulama akhirat. Jadi tandanya ulama akhirat itu tidak malu kalaupun mengatakan saya tidak tahu, saya tidak bisa, saya belum bisa, atau jangan belum bisa, saya tidak tahu jawabannya. Itu nggak malu, nggak apa. Itu ya. Itu bedanya ulama dunia dengan ulama akhirat. La adri wa man lan utawi sing sapane wong iku yurid ngarepaken sapa siman ghaira wajhillah ing saliyane ridone Gusti Allah taala bi ilmihi kelawan ilmune siman fala tasmahu mangka ora murahaken, mananya tidak mengizinkan opo nafsuhu nafsune man bi ayyukira kelawan yen ngakoni sapa siman ala nafsihi ing atase awak dheweke man bi annahu kelawan temen satune man iku la yadri ora weruh sapa siman. Nah ini orang yang biasanya ilmunya bukan karena Allah, itu nafsunya itu tidak mengizinkan dia untuk mengatakan saya tidak tahu. Jadi ini aja bedanya. Jadi kalau ada orang gengsi, wah nanti dikeproki, yo ustadznya orang bisa jawab, malu, itu berarti orang yang dengan ilmunya belum lillahi ta'ala. Atau itulah tandanya orang yang ulamanya atau ilmunya ilmu dunia. Jadi kalau santri sekarang disuruh maju, ayo maju jelasin, nggak bisa pak. Wah itu bukan tawadhu itu bukan tawadhu. Jadi nanti jangan maju, Dewa Idin maju, kenapa? Nggak tahu bah. Kenapa nggak tahu Din? Nggak tahu bah, gitu aja deh. Berarti ulama akhirat Dewa Idin. Bukan. Kalau di dalam kelas belum waktunya untuk itu. Kalau di kelas belum waktunya itu. Jadi jangan dibalik-balik dulu nanti. Kenapa kamu diem aja kalau tanya? Saya ikut Imam Malik. Belum waktunya. Imam Malik memang sudah ngerti, cuman itu tadi, karena ini kalau saya jawab akan menjadikan persepsi yang berbeda, lalu timbul jadal. Makanya tadi kata Imam Malik, al jadalu fid dini laisa bisyai'in. Debat kusir di dalam masalah ilmu agama itu tidak ada. Lebih baik saya, apalagi yang tanya orang yang potongannya ngengkelan, dijawab begini, mesti akan debat begini. Itu loh katanya. Jadi lebih baik mengatakan saya tidak tahu. Selesai. Bahkan as-sukutu jawabun itu diam aja bisa menjadi jawab. Jadi diam untuk orang yang potongannya ngengkel kayak Wahabi katakanlah itu lebih baik diam. Sebab kalau mereka dijawab kalau dalam volume terbuka gitu ya, itu bisa jadi berkepanjangan dan tidak ada arti. Jadi kalau mau debat empat mata gitu aja. Dah. La adri walidzalika lan karena are mengkon-mengkonon walidzalika lan karena mengkon man yurid ghaira wajhillah qala ngendika sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu anhu idza dzukira nalika den sebut opal ulama fa Malik maka utai Imam Malik iku an-najmu kaya dene bintang as-saqib kang mencorong, najmus saqib bintang yang bersinar. Karena itu kata Imam Syafi'i ketika disebutkan nama-nama ulama, maka bintangnya itu adalah Imam Malik kata Imam Syafi'i. Jadi Imam Malik itu kan termasuk gurunya Imam Syafi'i. Jadi bintangnya ulama itu Imam Malik. Sekali berapapun ketika itu ulama, maka bintangnya itu adalah Imam Malik. Wa ma ahadun lan ora ana utahi wong suwiji amanakang aminakan selamat sapa akad alayya ing atase ingsun min Malik. Jadi tidak ada orang yang bagi saya kata Imam Syafi'i, tidak ada orang yang nyaman bagi saya berdampingan dengan seseorang ulama itu daripada Imam Malik. Jadi adem gitu loh ya. Waruwiyal lan opo ana Ja'far al-Mansur iku manaahu nyegah sapa Abu Ja'far hu ing Malik min riwayatil hadis saking riwayat akan hadis. Nah ini. Jadi Imam Malik itu pernah mengalami di demo oleh kekuasaan orang-orang yang berkuasa, dilarang ngaji. Kayak Najib lah kayak gitu ya. Kayak Najib gitulah. Di demo. Nah ini yang demo penguasa waktu itu, Abu Ja'far al-Mansur. Dilarang mengajarkan hadis.
oleh Abu Ja'far. Terus fi talaqil mukrohi, fi talaqil mukrohi ing dalam masalah tolake wong kang den peksa. Jadi Imam Malik dilarang menjelaskan tentang apakah hukum talaknya orang yang dipaksa itu jatuh atau tidak. Ini sebenarnya harus dicari di sejarahnya kayak apa ini. Kenapa Abu Ja'far Al-Mansur melarang Imam Malik untuk memberikan fatwa menjelaskan tentang jatuh atau tidak tolaknya suami yang dipaksa untuk kalau di fikihnya kan jatuh nggak talaknya orang yang dipaksa itu? Jatuh nggak? Enggak. Asal memenuhi syarat. Asal memenuhi syarat. Jadi kayak orang disuruh sujud ke berhala, mengucapkan talak, tapi itu dibawa ancaman yang betul-betul ancaman, itu tidak murtad, tidak jatuh talaknya. Lah Imam Syafi'i, nah ini saya kepengen nyari ceritanya apa ini sejarahnya di sini sampai Abu Ja'far melarang Imam Malik. Akhirnya apa? Wadassa sumadassa nuli gawe-gawe memalsukan gitu loh, bikin hoax kalau sekarang itu hoax. Alaihi ing atase Malik sapa man wong yasaluhu kang takon sapa siman ing Imam Malik. Jadi Imam Malik itu ditanya tapi dilarang untuk menjawab oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Akhirnya apa? Orang-orang yang bertanya kepada Imam Malik itu bikin hoax. Padahal Imam Malik tidak menjawab, tapi seolah-olah Imam Malik menjawab. Apa hoaknya itu? Ala Malik ing atas sapa Farwiya. Nah ini. Farwa maka ngriwayataken sapa siman yasaluhu ala ing atas keramian minan nasi saking menungso. Isinya apa? Laisa ala mustaqrohin tolakun. Nah itu. Laisa oranana ala mustaqrohin ing atas wong kang den peksa apa tolakun tolak. Wong sing dipeksa kuwi tolake ora dadi ngono kuwi. Ini berita padahal Imam Malik nggak ngomong gitu ya, nggak ngomong karena dilarang oleh Abu Ja'far, dilarang ngaji. Fadorobahu sudah kan itu. Jadi memang jawabannya benar ini, benar jawabannya itu benar bahwa orang yang dipaksa itu tolaknya tidak jatuh. Cuman waktu itu Imam Malik tidak menjawab, cuman itu dibikin hoax oleh padahal tadi Abu Ja'far kamu diem Malik, nggak boleh ngaji. Gitu tak? Ini terjadinya dassa alaihi, menyebar hoax. Kata Imam Malik tolaknya tidak jatuh. Fadorobahu maka mukul hu ing Malik sopo Abu Ja'far hu ing Imam Malik bisayyati kelawan piro-piro pecut. Wah Imam Malik dihukum dipecuti. Ya. Walam yatruk lan ora ninggal sopo Imam Malik riwayat al hadis ing imam ing riwayataken hadis riwayat al hadisi ing atau dasa itu mananya gini. Jadi dibocorkan lah mananya itu. Memang itu di umpet-umpetan janeta menjawab tapi umpetan. Tapi akhirnya diviralkan jawabannya Imam Malik itu. Ketahuan sampai ke Abu Ja'far, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur dihukum, dipecut, jebret. Tapi apa? Walam yatruk riwayat al hadis. Tapi walaupun dipecut kayak gitu, tetap Imam Malik tetap ngajar ngaji, tidak takut dengan itu. Wa qala lan ngendika itu loh, perjuangannya orang berjuang ngaji itu ya harus begitu itu. Jadi memang pasti akan ada tantangan rintangan yang seperti itu. Imam Malik saja ngalami itu sampai digebuki kayak gitu. Wa qala lan ngendika sapa Malik rahimahullah makana oranana sapa rajulun wong lanang iku sadikon kang bener. Fi hadisi in dalam hadis si rajul wala yaktibulan ora goro sapa rajul illa manaa angin nyegah sapa rajul bi aklihi kelawan akale rajul walam yusibhu lan ora ngenani hu ing rajul ma'al harami saratane pikun tua opo afatun pancabaya wala khirafun lan ora kepalsuan atau goroh. Wa amma zuhduhu anapun utawi zuhud Imam Malik fid dunya ing dalam dunia. Sekarang kedua adalah ya kan ini kan ada 5, tadi kan ada 5 sifatnya ulama akhirat. 1 zahidan, abidan, aliman bi ilmil akhirati, faqihan bi ulumin masalikid dunya dan yuridu bi fiqhi wajhallah. Itu 5. Nah, ini kan lagi mengurai satu persatu. Zuhudnya kayak apa,
wirainya kayak apa, alimnya dengan apa kayak apa itu. Wa amma zuduhu anapun utawi zuhud Imam Malik fid dunya ing dalam dunya iku fayadullu maka nuduakan alaihi ing atase zuhduhu apa ma hadis, apa ma riwayat, apa ma barang ruwiya kang den ibatakan apa annal mahdi teman satune al mahdi amirul mukminin iku sa'alahu takon sapa al mahdihu ing Imam Malik. Faqala makan jawab sapa Imam Malik lahu maring al mahdi halaka min darin. Faqala maka ngucap sapa al mahdi lahu maring Imam Malik halaka min darin, halaka anata iku kade sira min darin utawi umah. Al mahdi amirul mukminin bertanya kepada Imam Malik, apakah panjenengan punya rumah Imam Malik? Coba, karena melihat kehidupannya orang besar kelas Imam Malik, mungkin Al-Mahdi ingin menunjukkan perhatiannya kepada ulama lah kayak gitu ya, karena kelihatannya kok begitu banget padahal ini orang besar. Halaka min darin, apakah panjenengan sudah punya rumah? Kata Al-Mahdi kepada Imam Malik. Apa jawabannya Imam Malik? Faqala makan jawab sapa Imam Malik, lah ora duwe, kula mboten gadah, walakin akhad uhaddisuka, tetapi ne nyeritani ingsun ka ing panjenengan, tetapi saya akan mau cerita kepada panjenengan. Ini isi ceritanya. Sami tu krungu sapa ingsun Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Ini ceritanya Imam Malik kepada ketika menjawab, saya tidak punya rumah, tapi saya ingin sesuatu. Bukan saya kepengen mengajukan proposal mumpung sampean di sini. Kalau ulama sekarang kan, oh, sampean punya mobil kiai, enggak, mau langsung ya dikasih dong bupati, gubernur, kira-kira begitu. Tapi Imam Malik enggak jawabannya. Enggak, saya enggak punya rumah, tapi saya mau cerita dari siapa? Rabi'ah bin Abdurrahman fayaqul. Dawu sapa si Rabi'ah, nasabul mar'i utawi nasabe wong suwiji iku daruhu umai si mar'u. Perhatikan, ya Allah ya Rabbi. Jawaban yang cerdasnya luar biasa dan jawaban yang luar biasa. Kata Imam Malik kepada Al-Mahdi, saya tidak punya rumah, tapi saya ingin bercerita kepada panjenengan. Makolahnya Rabi'ah. Apa kata Rabi'ah? Mengatakan, nasabul mar'i daruhu. Nilai seseorang itu kepada rumahnya. Semakin mewah orang rumahnya, itu semakin rendah nilainya. Karena pasti dia hidupnya dihabiskan untuk waktu, tenaga, pikirannya untuk membuat rumah. Berarti dia menomorsatukan dunia. Nasabul mar'i daruhu. Nilai seseorang, harga seseorang itu bisa dilihat daripada simbol. Makanya apa? Kiai-kiai zaman dulu rumahnya biasa-biasa aja. Karena enggak mikir. Yang penting aku iso sembahyang, iso ngibadah, bisa ngulang, cukup. Orang perlu bagus-bagusan rumah. Sekarang terbukti itu. Nasabul mar'i daruhu. Nilai seseorang itu terkadang bukan itu pada rumahnya. Sekarang coba orang kerja mati-matian ke sana kemari hanya untuk bayar cicilan kredit rumah. Itu aja yang dikejar. Udah itu nilai seseorang di situ aja udah selesai. Itu mananya nasabul mar'i daruhu. Allahu Akbar. Tapi kalau orang itu yang diperhatikan adalah ibadahnya, itulah nilai seorang. Jadi makanya nggak usah gengsi kita rumahnya jelek, daripada kita rumahnya mewah, tapi ternyata disitulah nilai kita. Cuman pada waktu itu kayak artis-artis cuman pamer rumah, pamer mobil. Wasa'alahu lan takonhu ing Malik sopo ar-Rasyid. Itu perhatikan tuh baik-baik itu. Nasabul mar'i daruhu. Nah, pernah suatu hari Imam Malik juga ditanya oleh Harun ar-Rasyid, halaka anata iku kade sira darun utawi umah. Wong larat Imam Malik itu, katakanlah ya. Atau bukan si melarat, orang gelem sugih, orang pengen sugih. Ditanya lagi oleh Harun ar-Rasyid pertanyaan yang sama, apakah panjenengan itu punya rumah? Faqala makan jawab sapa Malik, lah kula mboten gadah griya. Fa'aqtahu maka nuli awe sapa ar-Rasyid hu ing Imam Malik salasa alafi dinarin, dipai duit 3.000 dinar, maksudnya kongkon tuku umah.
Apa yang diterima duit itu? Apakah terima kasih langsung untuk DP rumah, untuk kredit? Nyari rumah yang ini? Enggak, dikasih 3.000 dinar. Itu luar biasa itu. Kalau sekarang udah dapat rumahnya sultan lah itu. Sultan Juki. Ya. Wa qala lan ngucap sapa Rasid ishtari tukwa sapa sira biha kelawan salah sata alafin daron ing umah. Ini beli kamu rumah ya. Fa akhoda maka ngalap sopo Malik ha ing salah satu alaf walam yumfik halan orang menggunakan sopo Imam Malik ha ing salah satu alaf. Diterima tapi tidak dipakai. Ini akhlak loh ya. Walaupun dia sebenarnya tidak butuh, tapi karena membahagiakan orang yang memberi, diterima oleh Imam Malik walaupun tidak menggunakannya. Lihat apa endingnya. Duit itu untuk apa? Falamma arada maka semangsane ngarepaken sopo ar-Rasyidu Harun ar-Rasyid as-suhusa ing jagong lah ya manane, atau ya jagongan atau gitu ya. Qala ngendika sapa ar-Rasyid li Malik rahimahullah yang bagi siyogia opo antakhruja ya tamutu sapa sira ma'ana sartane kita fa inni maka temen satune ingsun niku azamtu neja sapa ingsun ala an akhmila ing atase yen tanggawa ingsun maksa ingsun annasa ing menungso alal muwatta ing atase kitab muwatta kama kamala kaya oleh maksa sapa Usman annasa ing menungso alal Qur'ani ing atase Qur'an. Jare bar dikasih duit kemudian Imam Harun ar-Rasyid mengatakan, Imam Malik tolong dengan ikut bersama saya mau memaksa orang-orang untuk ngaji kitab muwatta kepada panjenengan seperti halnya dulu Sayyidina Utsman itu melakukan gerakan Qur'anisasi. Nah, jenengan mau saya posisikan untuk melakukan hadisisasi atau membumikan hadis biar orang-orang pada ngaji. Jadi seolah ada apa? Ada program. Ada program pemerintah untuk ngaji hadis gitu ya. Faqala maka jawab sapa Imam Malik lahu maring ar-Rasyid. Apa jawabannya Imam Malik? Amma hamlun nasi anapun utawi ngelemaken atau maksa menungso alal muwatta ing atase ngaji muwatta falaisa maka ora nana alaihi ing atase hamlun nas opo sabilun dalan cara. Oh nggak bisa. Kalau ngaji kitab muwatta dipaksa-paksa gini katakanlah di program ini nggak bisa kata Imam Malik. Li anna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iku iftaraku pada mencar-mencar pisah-pisah sapa ashab ba'dahu ing dalam sawise Kanjeng Nabi sedone Kanjeng Nabi fil amsari ing dalam pira-pira kota fahaddasu maka pada cerita-cerita sapa ashab fa inda kulli ahli misra maka ana saben-saben sandinge saben-saben ahli kota ilmun utawi ilmu waqad qala lan teman-teman ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtilafu ummati utawi perbedaane ulama ingsun umat di sini maknanya ulama iku rahmatun rahmat. Nggak bisa Harun ar-Rasyid jangan. Nggak bisa untuk menyeragamkan orang itu satu hadis biar persepsinya sama, itu nggak bisa. Wong nyatanya dulu sahabatnya Kanjeng Nabi itu diulang karo Kanjeng Nabi, tapi akhirnya kemudian mencar-mencar balik ke kampung halamannya masing-masing untuk berdakwah, ternyata riwayatnya beda. Jadi tidak bisa. Jadi hamlun nas itu maknanya mungkin bisa dimaknani maksudnya adalah dipaksa untuk belajar hadis biar seragam. Kata Imam Malik, wong nggak bisa, itu nggak bisa. Wong zaman sahabat Kanjeng Nabi aja itu pada ngaji karo Kanjeng Nabi, sawise kuwi hadisnya beda. Jadi itu makanya Kanjeng Nabi sampai kemudian mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun. Jangan kau paksa orang itu untuk seragam. Ya contohnya santri pulang belajar sama, tapi begitu pulang pikirannya beda-beda, dakwahnya beda-beda. Nggak bisa diseragamkan harus dengan cara alikmah umpamanya. Nah, kondisinya juga beda. Itu nanti ya ikhtilafu ummati rahmatun. Sehingga ngomong orang di umpamanya puasa Rajab gimana? Pada geger puasa Rajab, puasa itu sunnah. Nggak ada yang wajib apa di bulan Rajab? Ada yang wajib. Ini kebalikannya nih. Orang seolah Rajab itu cuma isinya puasa sunnah. No, itu salah. Rajab itu waktunya nandur amal soleh.
Makanya saya bikin status kemarin itu apa? Ngaji dan mengaji adalah ibadahnya orang-orang yang cerdas beribadah. Kalau puasa itu ibadahnya orang yang tidak cerdas beribadah. Oh, tapi kan pahalanya satu hari dengan puasa Rajab itu sama dengan 70 tahun. Iya, nih diterima. Engkau puasa nih orang gongelmu. Ngaji medisit. Makanya apa? Kita itu sebenarnya kalau pikir cerdas itu begini ya. Kadang saya pengen mencerdaskan tapi nggak usah dipaksa, kata Imam Malik. Orang ketika rame-rame Rajab terus puasa sunnah, cuman mikir puasa doang. Itulah orang yang bodoh dalam beribadah kalau menurut saya. Tapi kalau orang yang cerdas beribadah, ya Allah, sebentar lagi Ramadan. Ilmuku masih kurang, tobatku belum, akhlakku masih begini. Lalu ngaji didandani dari sekarang. Makanya kata sebagian ulama salaf itu mengatakan Sya'ban karih. Rih itu maknanya musim apa? Tandur. Jadi kalau di Rajab itu tidak nandur amal soleh, hanya dengan puasa-puasa sunnah saja, rugi. Waktunya sekarang kita ngaji, menata menyambut Ramadan, nandur dengan ilmunya, nandur akhlaknya, nandur ibadahnya, nandur segalanya. Ya. Ramadan itu hari panen. Ramadan itu hari panen. Itu ya, panen amal. Terus balik lagi. Jadi ngaji dan mengaji itu ibadahnya orang-orang yang cerdas dalam beribadah. Jadi semua orang tahu ngaji, sembahyang kayak apa, tetap bodoh. Dan itu ibadahnya orang-orang yang bodoh. Jadi ngaji adalah ngaji dan mengaji, awas tuh, ngaji dan mengaji. Itu artinya ngaji dan mengajar. Itu adalah ibadah cerdas. Ibadahnya orang-orang yang cerdas dalam beribadah. Ikhtilafu ummati amal khuruju anapun utawi metu. Ma'aka sartane siro arun-arun sit pala sabila maka orang ana dalan iku maujud ilaihi maring al khuruj. Adapun keluar saya bersama panjenengan, tidak ada alasan bagi saya untuk keluar. Jadi sampean mau ingin memaksakan orang untuk belajar semua, itu juga tidak ada alasan. Dipaksa untuk seragam itu juga tidak ada alasan. Dan saya dipaksa untuk dakwah muter-muter gitu kan, maksudnya gitu loh. Khuruj ma'aka itu kesana dicari, kesana dicari, kesana dicari. Nah ini saya cerita. Saya tuh lupa kemarin punya kasus dengan FPI itu. Saya punya teman di BIN. Baru kemarin nyambung itu. Pak Kiai kenapa nggak lapor sama saya? Ya Allah, iya ya, saya bilang. Itu saya lagi butuh data FPI untuk gitu loh. Nggak apa-apa, online juga nggak apa-apa lah. Akhirnya kemarin, udah pakai mana videonya yang viral itu? Tak kirimin semua, tanggapan video yang sampai ansor-ansor yang berbes yang tak kirim semua. Nah ini saya rada bingung nih akhirnya. Akhirnya saya dilamar saya. Nah kita ini butuh orang seperti jenengan nih. Waduh. Pak Kiai kapan ke Jakarta? Kalau pas ke Jakarta hari Jumat, tolong kabari saya ya. Untuk apa? Nanti khotbah di Masjid BIN. Waduh, masa saya mau jadikan Kiai BIN ini? Nanti ditangkap semua nih orang-orang. Akhirnya saya kirim. Oh iya, saya lupa waktu itu, nggak kepikiran itu. Aduh, ini yang saya cari katanya. Nah, itu kan. Nah ini saya butuh orang-orang seperti jenengan ini katanya. Waduh ini. Kata saya kalau masih bantuan aja lah, nggak usah jadi ustadz BIN saya lah, jadi ustadz kampung aja. Jadi, apa bisa kiai kampung ceramah di depan jenderal-jenderal saya kira? Ya, BIN kan isinya jenderal-jenderal semua itu, pensiunan. Gitu ya. Dah. Wa amal khuruj adapun keluar bersama saya muter-muter untuk dakwah itu tidak ada alasan bagi saya. Qala Rasulullah. Madinah tu utai Madinah iku khairun luwih bagus lahum kaduene ahlul Madinah. Lau kanu laman ana sapa si ahlul Madinah iku ya ngerti sapa ahlul Madinah. Wa qala ali salatu wassalam bil al Madinah tu utai
itu iku tungki mersiakan opo Madinah khubsaha ing kotorane al Madinah kama yunfi kaya oleh membersiakan opo al kiru besi pandai itu loh, besinya tukang apa pandai ya namanya, pandai itu tukang besi itu loh yang dibakar itu ya. Opo al kiru obongane besi khubsal hadidi ing kotorane besi wahadihi utawi iki dinar iku danani rukum piro-piro duit sira kabeh dinar panjenengan kama hiya kaya utawi dananir insiktum lamun karep sapa sira fakhuduha maka ngalapa sapa sira ing dananir wa insiktum lan karep sapa sira fadauha maka tinggala sapa sira ing dananir, yakni ngersiakan sapa Imam Malik annaka taman satune sira iku tukallifuni merdi-merdi panjenengan ing ingsun mufaraqatal madinati ing ninggal kota Madinah lima maring perkara istonak tahu kang gawe-gawe sapa sira hu ing ma ilayya maring ingsun fala usiru maka orang milih sapa ingsun ad-dunya ing dunya ala madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini Imam Malik itu diajak oleh Harun ar-Rasyid untuk dakwah keliling agar keluar dari Madinah. Kan dikasih duit berapa tadi? 3.000. Nah, itu pamannya. Untuk itu. Terus jawabnya Imam Malik, mohon maaf, kalau saya untuk keluar berdakwah bersama panjenengan, saya meninggalkan Madinah, itu nggak bisa. Kenapa? Kota Madinah itu tungki khubsaha. Jadi bisa membersihkan orang-orang yang ada di dalamnya. Karena itu kalau sampean bayar ngasih duit ini agar saya meninggalkan kota Madinah, walaupun tujuannya adalah untuk berdakwah, mohon maaf, saya tidak bisa. Ini duit-duitmu. Kalau kau mau, ambil lagi. Wa intasya wa ilam, kalau kamu tidak mau ya sudah tinggalkan duit. Tapi saya untuk diajak dakwah saya nggak mau. Kalau sekarang kan oke itu rumah. Kalau kamu jadi kiainya ormas ini jadi nanti dakwah muter-muter ini fasilitasnya. Wow, gagah ya? Gagah. Imam Malik nolak gitu. Imam Malik nolak, nggak mau. Ini menunjukkan kezuhudannya Imam Malik luar biasa. Beda dengan kiai sekarang. Dikasih alfad suruh mana sana sini. Imam Malik beda. Ini menunjukkan kezuhudannya. Fala usiru dunya ala madinati Rasulullah. Saya tidak akan pernah milih fasilitas daripada harus meninggalkan kota Madinatul Rasul. Fahakadha maka kaya mengkon-mengkonon al-madkur. Karena ana opo zuhudu Malik, zuhudu Imam Malik fid dunya. Anti jabatan, tidak tertipu, tidak tertarik dengan fasilitas. Walaupun yang datang itu adalah presiden sekalipun. Kalau kita kan bangga. Walamma humilat lan semangsane ari kalane den gawa ilahi maring Imam Malik opo al amwalu piro-piro banda al kasira tukang akeh min atrafid dunya saking piro-piro pucuke dunya lintisari ilmihi kerana menyebare ilmune Malik wa ashabihi lan piro-piro santrine Malik kana maka ana sapa Malik iku yufarrikuha bagi-bagi sapa Malik ha ing amwal fi wujuhil khairi ing dalam piro-piro kegiatan sosial atau dalam kebagusan. Jadi Imam Malik karena viralnya Imam Malik, santrinya di mana-mana, orang sowan nggawa duit kabeh gitu loh dari ujung dunia. Iya. Tapi itu nggak dimakan sendiri, tapi yufarrikuha dibagi-bagina karo Imam Malik. Beda karo wong zaman saiki, duit di depositokna. Anggo gagah-gagahan dewek. Imam Malik dibagi-bagina. Bulan apa? Angger anak kiai komedit. Durung kiai itu berarti. Nek kiai ku uripe nyandang tok berarti durung kiai. Nek kiai ku bagus-bagusan mobil tok durung kiai. Kiai sampean ora melu Imam Malik kayak ya. Ya durung yang ta melune colik. Nah, wadallalan nuduaken apa sakhuhu lamane Imam Malik ala zudihi ing atase zuhude Imam Malik. Jadi kelomanannya itu menunjukkan kezuhudannya Imam Malik. Jadi sakho itu manane lomang, aweh gampangan wong iki. Wakillatu hubbihi lan kidike sitike demene Imam Malik lid dunya maring dunya walaisa lan ora ana apa azudu zud iku faqdul mal. Iku faqdal mali orang duwene harta wa inna mazudu aing pestine utawi zuhud iku faragul qalbi kosonge ati minhu saking anhu saking mal. Jadi
Zuhud itu bukan tidak punya, tapi zuhud itu boleh kaya, tapi di hatinya tidak ada. Makanya apa? Orang zuhud itu jadikan hartamu di kantongmu, jangan di dalam dadamu. Kalau di dadamu, kau harus belah dadamu dulu, mau sedekah rokok aja. Eman-eman, abot, alot. Karena apa? Sudah masuk di sini. Tapi kalau di kantong, nyah. Itu namanya zuhud. Walaqad kana yakti teman-teman ana sapa Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman fi mulkihi ing dalam kekuasaane Sulaiman ana iku minaz zuhadi. Nabi Sulaiman itu walaupun raja, tapi zuhudnya luar biasa. Wa inna wa yadullu lan nuduaken ala ikhtiqarihi ing atase ngina-nginane Imam Malik lid dunya maring dunya. Dan menunjukkan, dan berikut ini adalah bukti bahwa Imam Malik itu tidak tertarik, tidak ingin, bahkan merendahkan dunia, jabatan, nggak ada, profesi, tinggal oleh Imam Malik. Apa ma barang ruwiya kang diriwayataken apa ma anis Syafi'i rahimahullah annau temen satune Syafi'i kala ngendika sapa Asy-Syafi'i raaitu ningali sapa ingsun ala babi Malika ing atase pintune Imam Malik kiraan ing itu kiro itu anunya kuda itu apa namanya tapal apa namanya baju kuda itu ya, atau baju apa nama kuda ya, jadi perhiasan kuda gitu ya. Min afrosi Khurasan, kiroan ing baju kuda atau perhiasan kuda gitu loh, untuk kelihatan wah. Min afrosi Khurasan, saking piro-piro jarane Khurasan. Wa yuqalu lan den ucapaken apa misru aran Misr. Jadi katakanlah Imam Malik itu punya kuda dari kuda terbaiknya Khurasan yang diberi nama Misr. Nama kudanya Misr. Terus Imam Syafi'i kagum, wah bagus sekali ini, itu ya. Ini nggak ada, ini cuma sampean yang punya di sini nih. Tapi jawab Imam Malik, itu untuk kamu. Gila, orang lagi ngagumin ini barang satu-satunya di alam dunia gitu ya. Tapi Imam Malik, ya itu untuk kamu. Coba. Hebat kan itu? Zuhudnya, sakhoknya Imam Malik. Beda kalau ini buat saya ya. Aduh, barang siji-siji nih. Tukune bae angel aduh itu gitu. Tapi Imam Malik itu orang lagi kagum karena keindahannya, kebagusannya itu. Malah Imam Malik jawab pendek, ya itu untuk kamu. Itu ya. Din, baksonya kan kanggo kok ya enak men Din. Enak bae. Itu beda jawabannya itu. Itu orang medit. Nah. Terus mana tadi? Yadullu lid dunya sudu wa inna masudu wa yadullu alidul marwa asafi qiraan maraitu. Nah, wa yuqalu maraitu ora ningali sapa ingsun aksana ingkang luwih bagus minu saking qiraan. Fakultu maka ngucap sapa ingsun, ya Allah ini bagus sekali, kata Imam Syafi'i. Terus fakultu maka ngucap sapa ingsun limalika maring Imam Malik rahimahullah, ya ma aksana ma utawi apa suwiji-wiji iku aksana bagusaken apa ma ing kira. Wow, ini bagus sekali. Faqala maka ngucap sapa Imam Malik, huwa utawi kira iku hadiyatun, hadiah minni saking ingsun ilaika maring sira ya Aba Abdullah. Ya kuwi hadiahku kanggo awakmu, jawabane. Orang jadi iya bagus sepol laka-laka ning dunia cuma nasi ora. Malah Imam Malik jawabnya, itu hadiah saya untuk kamu. Orang lagi mengagumi jawabnya, itu hadiah untuk kamu. Fakul tu ngucap sapa ingsun ndak ninggala sapa sira li nafsika maring nafsu sira hadiah dabatan ing dabbah tarkabuha kang ninggangi sapa sira ing dabbah. Faqala maka ngucap sapa Imam Syafi'i teman satune sapa Malik ini teman satune ingsun iku astahi ingsin sapa ingsun isin ingsun minallahi taala saking Gusti Allah taala an ata'a ing yen ngedek sapa ingsun turbatan ing debu fiha ing tanah fiha kang iku tetep ing dalam turbah nabiyullahi utawi nabi Gusti Allah bihafiridabatin kelawan cricake ya kakine itu lho, kaki kuda. Fangdur maka ninggalana sapa sira ila sakhaihi maring lomane Imam Malik. Idh wahaba nalikane aweh sapa Imam Malik jami'a dzalika ing sakabehane mongkon-mongkon amwal daf'atan kelawan saambalan wahidatan kang siji. Wa ila tauqirihi lan maring ngagungakene Imam Malik
liturbatil Madinah maring tanah Madinah, tebune tanah Madinah. Coba, kenapa dikasihkan itu kuda tadi itu? Kiroan ing kuda yang disebut namanya Misr, dihadikakan pada Imam. Karena apa? Satu kata alasannya. Kata Imam Malik, saya tidak ingin saya malu kepada Allah kalau menginjak kota Madinah, karena Imam Malik hidupnya di Madinah. Kalau setiap hari saya harus naik kuda, saya malu kalau kaki saya yang hina ini, tubuh saya yang hina ini tidak mau menginjakkan kakinya ke tanah yang di dalam tanah itu ada jasad orang yang paling mulia indallah dan indah Rasul. Jadi nggak mau naik mobil, nggak mau naik, pokoknya saya bahkan sampai nyeker, itu diriwayatkan Imam Malik itu sampai nyeker. Sama dengan seperti Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu ketika dari Baghdad masuk ke Madinah, itu ketika di perbatasan turun dari onta. Dan turun dari ontanya, Pal Jakat itu panas dan melepaskan kakinya. Lah bila artinya pada dahulu, Syekh kenapa turun? Ini panas, nanti kaki panjenengan kena batu, kena ini, kena kayu. Sungguh sombong saya kalau tidak turun dari kudaku, dari ontaku, dan tidak melepas sepatuku, tidak mau menginjakkan tanah yang di dalam tanah itu khairun nas indallah, orang terbaik menurut, jadi sombong. Ini makanya saya sendiri kalau di Madinah itu serba salah di sini. Tidak pakai kita makomnya nggak kuat panas, kan panas itu aspalnya. Kalau nggak pakai sandal ya meledak. Tapi saya ingat ini juga ceritanya Ibrahim bin Adham dan Imam Malik yang tidak mau pakai sandal karena di dalamnya. Makanya saya itu kalau masih manasi di Madinah itu, di Madinah khususnya, tolong Bapak Ibu kalau meludah di Madinah itu jangan asal meludah, tapi paling tidak nyari tong sampah. Maksudnya apa? Kita ta'adduban dengan Rasulullah. Karena di tanah ini di dalamnya ada Rasulullah khairun nas itu. Khairul khalqi ajma'in. Tolong ya Bapak Ibu, kalau itu di Madinah jangan asal itu. Apalagi di sekitar Masjid Nabawi. Carilah tong sampah. Itulah. Ini dalam rangka ini. Fahakadha. Anis Syafi'i. Terus ini astahi minallah. Coba lihat sakoknya Imam Malik. Hartanya dikasihkan semuanya, tidak disimpan, tidak ditimbun, tidak untuk anak, tidak untuk siapa, untuk Allah semuanya. Beda dengan orang sekarang, kerja pagi esok sore, cuman kanggo gagah-gagahan keluarga tok, orang lihat apa-apa. Bahkan sampai orang kanggo zaman sekarang itu, wah hina banget orang itu. Mau hadiah, mau hibah, mau wakaf aja nggak boleh sama anak-anaknya, takut pada tidak kebahagiaan. Jadi itu akhirnya kerjanya orang tua kadang bukan mendidik orang anak itu jadi tirakat, jadi apa, justru mendidik anaknya pada bersifat wah-wahan gitu ya. Wa yadullu lan nuduakan ala iradatihi ing atase iradate Imam Malik. Nah, ini sifat yang kelima, yaitu yuridu bi fiqhi wajh Allah. Sifatnya ulama akhirat yang kelima adalah dengan ilmunya yang dicari adalah ridhone Gusti. Wa yadullu lan nuduakan ala iradatihi ing atase ngarepaken Imam Malik bil ilmi kelawan ilmu wajh Allah taala ing ridhone Gusti Allah taala. Wastiqarun wala iradati wastiqarin lan ngina-ngina lid dunya maring dunya, atau ngremehaken lid dunya maring dunya. Opo ma barang ruwiya kang den riwayataken annahu temen satuna Imam Malik iku dakhaltu annahu temen satune Imam Malik iku kala ngucap sapa Malik dakhaltu manjing sapa ingsun ala Harun Ar-Rasyid ing atas Harun Ar-Rasyid faqala maka nuli ngucap sapa li maring ingsun, suatu hari saya pernah sowan kata Harun Ar-Rasyid, kemudian Harun Ar-Rasyid berkata, ya Aba Abdullah, sebutannya Imam Malik, yang bagi syogya antah talifa ingin tak ngeri sopo siro ilaina, atau manane teka giliran antah talifa yang tak giliran sopo siro ilaina maring kita, hatta yasma'a sehingga krungu, hatta yasma'u sehingga ngrungu, belajar, manane belajar sopo sibyanuna piro-piro anak kita mingka saking panjenengan al muwatta'a imam ing muwatta. Manane
Gini, mana tak khalifah bisa ngeri, mana nih bisa gantian giliran, bisa ngeri. Karena suatu hari Imam Malik sowan datang ke istananya Harun ar-Rasyid. Banyak tamu, terus apa? Kata Harun ar-Rasyid, Abu Abdullah, sampean pulangnya nanti belakangan. Tolong ajari anak-anak saya dulu kitab Muwatta. Kalau kita Ustadz Kiai sekarang kayak gitu seneng nggak oleh pejabat oleh presiden? Oh seneng, prestis kan? Prestis. Tapi apa jawabnya Imam Malik? Jawabnya qala. Jawab sapa Imam Malik. Fakultu maka ngucap sapa ingsun azallahu maulana al-amir. Azza muga-muga muliakan sapa Allah Gusti Allah maulana ing bendara kita al-amir kang dadi amir. Inna hadzal ilmi. Jawab ini. Inna hadzal ilmi teman satune ikilah ilmu ingkum saking sira kabeh. Iku kharaja metu apa ngilmu. Fa in antum maka lamun utawi sira kabeh iku a'zaztumuhu mulyakaken sapa sira kabeh ing ilmu. Azza maka mulia sapa ilmu. Apa ilmu? Wa ing antum lan lamun utawi sira kabeh iku adlaltumuhu nginaaken sapa sira kabeh ing ilmu. Dzalla maka dadi ina apa ilmu. Wal ilmu lan utawi ilmu iku yukta den tekani apa ilmu wala ya'ti lan ora teka apa ilmu. Al ilmu yukta wala ya'ti. Ini yang viralnya kan gitu kalimatnya Imam Malik kepada Harun ar-Rasyid. Al ilmu yukta wala ya'ti. Jawabnya Imam Malik ketika disuruh mengajar pulangnya nanti. Yang mulia, ilmu ini dari panjenengan, dalam kekuasaan panjenengan. Keluar dari panjenengan. Kalau nggak ada panjenengan nggak bisa. Hidup seperti ini pengajian-pengajian ini. Tapi ingat, in a'zaztumuhu azza wa in dhallaltumuhu dhallal. Tapi ilmu ini kalau panjenengan muliakan menjadi mulia. Tapi kalau panjenengan hinakan maka ilmu itu menjadi hina. Al ilmu yukta. Ilmu itu harus didatangi, bukan ilmunya yang datang. Jadi maknanya apa? Itu bahasanya tingkat tinggi itu. Maknanya kan lamun bahasa kasar. Nek pengen belajar ya mana nih pondoknya nyong. Aja nyongnya sing ngongkon teka. Al ilmu yukta wala ditekani. Ilmu itu ditekani. Ditekani. Aja sing ilmunya sing ngongkon teka diundang. Itu zaman Imam Malik biyen. Saiki ditekani bae wis angele luar biasa. Ayo Mbah, kapan mulai ngaji itu apa? Ini udah nampak bapak yang ngaji. Ayo. Nah, ternyata udah pada nggak lulus ini, udah pada berguguran. Itu. Al ilmu yukta wala ya. Mulane ngaji dengan alumni itu masya Allah, bener-bener untuk sabar. Padahal itu sudah yukta loh. Sudah yakti. Faqala maka jawab sapa ar-Rasyid sadaqta bener sapa sira Imam Malik. Bener ucapanmu. Akhirnya apa? Ukhruju metu sira kabeh nang anak-anakku ilal masjidi maring masjid. Maring masjid sapa Imam Malik hatta tasma'u sehingga pada belajar sapa sira kabeh ma'an nasi sarta manusia. Ya le nak wis saiki kon ora usah privat-privatan walaupun kon anake raja, anake khila amir. Saiki kon metu merana melu ngaji rame-rame karo wong akeh. Al ilmu yukta wala yakti. Nah, tapi kalau sekarang kondisinya berbeda. Jadi kalau masih ada kiai yang menggunakan dalilnya Imam Malik al ilmu yukta wala yakti. Ora kanggo, Mas. Ora kanggo. Ora kanggo. Wong saiki yakti wis. Kiai ini sing teka ustaz teka be masih angel apa maning kongkon teka. Kondisinya berbeda, situasinya berbeda. Itu al ilmu yukta biyen zamane Imam Malik. Manusianya juga berbeda, situasinya berbeda, politik ekonominya beda. Sekarang beda. Wong saiki sekali lagi wis yakti wae kiyaine teka muter-muter merana. Ya akeh sing masih ora gelem ngaji, apa meneh dikongkon teka. Itu ya. Wa amma Abu Hanifah ila akhirih wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah.